Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dunia Musik Triple 7. Kali ini saya mau review sebuah mixer, di mana menurut saya mixer ini mewakili mixer-mixer yang lahir di zaman sekarang, dengan bentuk yang tidak jauh beda ya, namun mungkin ada beberapa kelebihan. Saat ini saya mau bahas mixer yang baru keluar, yaitu Hooper QX16. Apa itu QX16? Artinya Hooper ini memiliki channel 16 ya. 16 channel. Oke, kita lihat dulu bentuknya seperti apa ya. Bentuknya seperti ini ya. Lebih ringkas ya terlihat ya dibanding mixer-mixer zaman dulu ya. Pertama, posisi mixer zaman sekarang itu semua inputnya ya atau outputnya itu di atas, bukan di belakang. Dulu kan di belakang ya. Sekarang di atas semua nih, seperti ini ya. Lalu untuk ini inputnya ya. Ini satu lubang dipakai bisa buat Canon dan TRS cable ya. Jadi bisa dipakai bersama-sama. Tidak perlu ada dua lubang yang berbeda. Oke. Bentuknya kita lihat sekarang dari samping. Nah, dari samping ya rata-rata sekarang mixer seperti ini. Jadi dia lubangnya ada lubang lah di bawah ya. Jadi mengurangi berat daripada mixernya. Lalu belakangnya seperti ini. Di belakang sendiri Hooper itu ada colokan kabel untuk ke laptop ya. Ini sound card ya. Jadi ada kabel yang bisa digunakan, itu kabelnya seperti ini. Buat ke laptop. Nah, tada. Sudah dikasih langsung dari Hoopernya ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Ini buat masuk ke mixernya. Lalu biasa USB-nya buat ke laptop. Ya. Oke guys. Bentuknya seperti ini. Jadi dia ada dua ya. Yang satu USB pada umumnya. Ya, biasanya buat ke handphone atau laptop juga bisa. Namun jika kita mau recording, dia terpisah ya di belakang. Ya, di sini. Nah, ini dia. Ya, colokannya seperti yang tadi. Khusus recording. Ya, jadi kita mau recording pakai sound card, lalu kita menggunakan mixer ini, ya colokannya berbeda. Biasanya di zaman dulu colokannya satu, dan itu sangat rentan untuk terganggu ya, tidak terbaca atau lambat. Sekarang terpisah ya, ada dua input USB ya. Oke, kita bahas satu persatu per channel lah ya. Oke, di sini jelas channel 1 sampai 8. 9 sampai 16. Lalu ada 4 grup out ya. Aux ada 4 dan aux kelima itu efek ya, yang sudah include efek. Monitor ya. Lalu L dan R ya, colokannya ada. TRS semua. Lalu PON ya. Oke, MP3 player. MP3 player ini bisa Bluetooth, bisa USB ya untuk koneksinya. Jadi kalau teman-teman mau Bluetooth lewat handphone, mau karaokean ya, atau mau -1 ya, suara ada MIDI ya, bisa langsung connect ke sini melalui Bluetooth atau USB. Di sini ada displaynya, lalu ada untuk pengaturannya, jadi kita tidak perlu lagi ngendaliin dari handphone untuk lagunya, misalkan mau lagu berikutnya atau di pause, bisa dari sini. Oke, mudah sekali. Sama seperti mixer-mixer yang keluar di zaman ini, sama modelnya. Oke, lalu berikutnya. Nah, ini dia. Yang saya bilang ada nilai tambah ya. Seperti biasa, mixer itu ada yang levelnya menengah ke bawah, ada yang di tengah, ada yang menengah ke atas. Nah, ini sepertinya ini level seperti menengah ke atas ya. Karena dia ada tombol pad ya. Jadi, buat saya tombol pad ini seperti apa ya? Bantalan dari gain yang overload. Maksudnya bantalan apa? Maksudnya kan kalau ada gain-gain yang overload dari instrumen yang berlebihan gainnya, bisa langsung kita cut ya, langsung kita kurangin. Jadi biar tidak mengganggu. Jadi nilai desibelnya untuk meng-cutnya itu 26 dB ya. Di sini ada tulisannya 26 dB. Ya, oke, jelas. Jadi misalkan ada pemain gitarnya gainnya terlalu tinggi, terus kita nggak bisa nge-cut pakai gain yang ada di channel ya. Masih terlalu tinggi terasa lah gainnya. Langsung kita potong lagi dengan pad ini ya. Jadi misalkan si gitarisnya terlalu tinggi instrumennya ya gainnya. Nah, kita kurangin, masih ada noise atau gangguan. Nah,
supaya cepat ya bisa terselesaikan masalah gain tersebut, langsung kita pencet aja petnya. Cep. Ya, otomatis dia akan terpotong ya, terpotong. Langsung turun lah. Menurunkan input gain yang overload ya. Itu fungsinya pad. Jadi pad ini biasanya ada di mixer-mixer yang level menengah ke atas loh, yang mahal punya. Lalu berikutnya juga HPF ya. Ini dia fitur juga yang dimiliki oleh mixer-mixer menengah ke atas juga ya. Ini adalah high pass filter. Jadi di sini ya kita bisa lihat APF, high pass filter. Jadi maksudnya apa ini? Jadi kita tahu di frekuensi rendah biasanya itu banyak sekali hal-hal yang kurang baik ya. Jadi misalkan kita mendapatkan frekuensi rendah yang sangat mengganggu, terutama yang berada di bawah 80 Hz ya. Jadi kita tinggal pencet HPF ini. Set. Otomatis dia akan mengurangi atau menghilangkan hal tersebut. Semua frekuensi yang berada di 80 Hz yang akan mengganggu suara lainnya, kita tinggal pencet ini, HPF, High Pass Filter. Jadi kita lebih bisa disebut penyaring ya. Penyaring yang berada di bawah 80 Hz. Jadi saringan atau filter, karena kita sebut High Pass Filter. Jadi kalau ada suara yang frekuensinya di bawah 80 Hz, jadi suara tersebut mengganggu, jadi kita bisa langsung hilangkan pakai ini ya. Oke. Nah, untuk dua hal ini, pad dan APF, High Pass Filter, ini biasa ditemukan di mixer-mixer mahal ya. Namun di sini di Super QX16 sudah disediakan. Nah, ada lagi nih, Phantom Power. Nah, ini dia. Ini apa ini? Ini adalah power yang khusus buat mic condenser ya. Atau misalkan kita pakai direct box ya, seperti Ultra Boss ya kan. Kadang-kadang perlu power tambahan. Nah, dia bisa pakai ini. Nah, kerennya dia per channel ya guys. Sama seperti tadi, pad dan APF tuh per channel. Jadi misalkan kita channel pertama pakai mic condenser, perlu Phantom Power, tinggal pencet ya. Wah, keren banget nih, per channel ya, Phantom Power. Nah, ini jarang sekali juga ditemukan di mixer-mixer lainnya ya. Oke, berikutnya kompresor ya. Ini kita yang penting-penting dulu ya guys, yang jarang terlihat. Nih, kompresor per channel. Apa itu kompresor? Misalkan ini yang nyanyi atau yang berbicara pidato nih, kan kadang-kadang capek, suaranya pasti melemah ya. Jadi perlu dipertahankan biar stabil terus, nggak naik turun volume suaranya. Nah, dengan adanya kompresor, walaupun dia turun volumenya atau power suaranya, tetap dipertahankan dengan level yang sama suara yang keluar ya. Jadi misalkan ini nggak pakai kompresor. Halo, 1, 2, 3, saudara. Nah, itu kan ada suara keras, ada suara pelan. Nah, kalau pakai kompresor itu dibuat rata walaupun dia sudah lemah suaranya. Oke? Nah, seperti biasa setiap channel ada gain ya. Kalian sudah pada tahu lah fungsinya gain ya. Lalu ada high ya. Di sini high 15 sampai 15 sampai 15 ya. Oke. High dan midnya ada dua ya. Tuh, bisa dilihat. Jadi kalau kita mau menyetel mid ya, dia sudah sediakan dua settingan. Lalu low ya. Terus aux 1, aux 2, aux 3, terus ada pre. Kalau dipencet pre, dilepas pause. Jadi pre feeder, pause feeder. Nah, ini fungsinya. Kalau pre berarti si feedernya nggak bisa digunain ketika kita menggunakan aux 1 ya. Lalu kalau kita pencet ini pause feeder, berarti feedernya bisa kita gunakan. Oke. Lalu berikutnya aux 5 efek. Ya, ini buat efek, mengaktifkan efek ya. Lalu berikutnya pan. Pan ini apa? Pan ini untuk keseimbangan ya, stereo, L, left dan right-nya ya. Jadi kita bisa atur di sini juga. Lalu ini ada on ya. On ini misalkan kita mau aktifkan channel ini atau enggak ya. Di sini ada feedernya ya, masing-masing channel dapat feeder. Terus ada grup ya. Ini misalkan channel ini masuk ke grup 1, 2 atau grup 3, 4
Nah, ini untuk stereonya ke main ya, ke utama ya, speaker utama. Oke, kita bahas grup ya. Di sini ada feeder buat grup 1 sampai 2 dan grup 3 sampai 4. Nah, misalkan di channel 9, 10, 11 kita masukkan ke grup 1, 2 ya. Kita pencet ini 1, 2 nih, 9, 10, 11. Otomatis feeder inilah yang akan mengontrol untuk channel yang masuk grup 1, 2 ya, masuk di feeder grup 1, 2. Kita untuk masuknya harus pencet dulu ini di sini ST-nya. Sedangkan ST untuk di utamanya bisa kita matikan, misalkan kita mau aktifkan utamanya atau tidak, kita nyalakan. Ini fungsinya merah ini ya, untuk ke utama ya. Oke. Nah, misalkan kita mau grup 1, 2 atau di channel 9, 10, 11 ini mau dikecilin tanpa harus secara manual satu-satu gini ya. Kan ribet ya. Ya, misalkan. Nah, mendingan kita langsung aja masukkan ke grup 1, 2. Jadi otomatis kalau kita naikin, besarin, otomatis berbarengan 9, 10, 11 ya. Channel 9, 10, 11 akan naik berbarengan ya. Itu fungsinya grup. Nah, jadi grup ini bisa secara otomatis membuat channel-channel yang kita masukkan di grup naik tanpa harus manual satu-satu ya, diginiin ya. Agak ribet ya kalau dengan kondisi yang cepat, yang harus cepat ya. Lalu misalkan yang lainnya kita masukin ke grup 3, 4 ya, channel 12, 13, 14 misalnya. Lalu kita mau naikin grup 3, 4, langsung aja di sini set. Berarti otomatis channel 12, 13, 14 naik suaranya. Di sini untuk grup 1, 2, channel 9, 10, 11, segini volumenya. Jadi bisa diatur secara otomatis untuk beberapa channel berbarengan ya. Nah, itu fungsinya grup. Nah, ini apa? XTRN ini adalah feeder ya, pengaturan untuk efek ya. Nanti kita bahas efeknya sendiri ya. Oke, di sini ada efeknya. Nah, untuk mengaktifkan efek biasanya kita misalkan kita pakai channel 9, nah kita putar dulu nih, ini aktifkan efeknya di sini ya, di aux 5 ya. Lalu untuk naikin level suara efeknya kecil rendahnya di sini bisa pakai feeder ya. Oke, tinggal pencet ini aja ya. Lalu efek ini bisa masuk ke grup juga, misalkan channel 9, 10, 11 ya. Dia mau ada efeknya. Ya, langsung kita masukin grup 1, 2. Karena 9, 10, 11 kita masukin grup 1, 2 ya. Langsung kita naikin. Otomatis channel 9, 10, 11 langsung ada efeknya. Kalau kita kecilin mati semua. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan masuk lagi channel 12, 13, 14 di grup 3 dan 4. Kita masukin, 1, 2-nya matiin. Nah, kita naikin. Nah, otomatis 12, 13, 14 yang masuk grup 3, 4 naik efeknya. Nah, untuk mengaktifkan efek tadi pertama dari sini ya, aux 5. Lalu di sini pemilihannya ya. Di sini ada jelas, ada pemilihannya. Ada 0 sampai 109 sampai 99 ya. Misalkan 0 sampai 09 itu whole ya, efeknya. Nanti ada editnya. Ketika pilih di program 0 sampai 09 itu edit ini, yang ini untuk ngedit besarnya delay. Lalu ini untuk high cut-nya ya, edit B-nya. Jadi ada edit A, edit B. Tergantung yang kita pilih. So, kita pilih nomor 11. Berarti masuk di kelas 10 sampai 19. Itu masuk efek room. Jadi kalau efek room, edit A-nya itu sebagai delay dan sebagai high cut ya. Lalu bisa kita masuk ke efek 31. Berarti masuk kelas 30 sampai 49. Berarti masuk ke efek chorus dan atau flanger. Nah, ketika edit A ini ya, itu masuknya sebagai rate ya, pengaturan rate. Lalu edit B-nya sebagai dip ya. Nah, ini value-nya adalah pilihan daripada efeknya. Jadi bisa kita memilih angka berapa dari sini ya, dari si value. Oke, habis itu kita bisa save. Misalkan kita atur untuk kita pilih dulu, misalkan di nomor 8, berarti masuk di efek hall. Kita edit delay-nya, kita edit high cut-nya, edit B-nya. Lalu kita save. Kita pencet store, mau di bank berapa dulu kita save. Jadi ini enaknya ada fitur save.
Jadi untuk teman-teman yang sudah oke dengan settingan efek untuk vokal, tidak perlu lagi nyeting ulang karena sudah di save. Kita tinggal cari di banknya, baru kita pencet banknya, otomatis dia balik ke yang kita save. Oke, gampang sekali. Berikutnya untuk USB ya, kalau kita pakai MP3 pencet ini, kalau pakai USB kita lepas. MP3 lepas, pencet USB kabel. Oke. Ini lubang apa? Ini lubang headphone yang langsung ya, biasanya yang kecil. Kalau yang ini phone yang besar, ya. Jadi ada dua, ya. Biasanya sih kalau untuk headphone dan phone yang besar ini tidak ada suara efek ya, karena dia hanya mendengar murni dari musiknya dan suara mic kering tanpa basa ya, tanpa efek. Ya. Jadi kalau mau kelihatan settingan ada penggunaan efek ya harus lewat aux ya. Aux berapa yang mau kita gunakan sebagai monitor kita atau ear monitor. Oke. Ini apa? Ini adalah master aux ya. Jadi kalau kita mau aktifkan aux, kita harus nyalakan ini. Misalkan kita mau aktifkan aux 2. Oke, kita nyalakan di sini aux 2. Kita nyalakan di masternya aux 2. Lalu efeknya ya. Untuk suara efeknya digunakan atau tidaknya dari sini besarnya. Jadi kita menggunakan efek Hall ya, hidupinnya dari sini. Ini untuk meningkatkan suara efek yang digunakan ya. Nah, lalu ini untuk volumenya ya, volume efeknya. Oke, masih kecil atau besarnya volume. Oke. Nah, ini EQ-nya ada 7 band ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini untuk L, left atau kiri, dan right untuk kanan. Jadi mudah nih. Ini sangat penting banget nih. Misalkan kita belum punya EQ tersendiri, ini udah menurut saya udah lumayan lah cukup ya untuk bisa mengatur jika terjadi trouble suara yang noise ya, storing ya, kita bisa kurangin mid-nya, kita bisa kurangin high-nya atau bass-nya ya. Atau kita mau ngatur suara supaya lebih enak ya, seperti ini. Nah, kalau kita ratain itu flat ya, seperti ini nih kita flatin. Nih, biasanya saya bikin awalnya flat dulu. Baru saya cari karakternya, ya biasa model saya seperti ini, seperti U ya. Jadi biar menurut kuping saya sih enak kalau diginin. Hahaha. Oke teman-teman, itu untuk grafik equalizer. Lalu untuk select source-nya, dia bisa stereo, bisa juga untuk grup ya. Jadi teman-teman bisa atur semua untuk ini, select grupnya. Source select untuk keluar outputnya ya. Oke, di sini jelas mana yang mau diaktifkan atau tidak. Nanti dia berwarna ya dengan lampunya, lampu LED-nya. Jadi misalkan monitornya aktif on, dia nyala hijau ya. Kalau nggak nyala lampu ya berarti dia mati. Jadi teman-teman kalau misalkan ada, aduh, kok nggak hidup ya? Lihat dulu lampu ini, hidup nggak? Kalau nggak hidup, ya hidupin dulu. Berikutnya, apa ini PVL? PVL ini untuk menunjukkan dia ngepick apa enggak ya. Nih, tinggi suara frekuensinya ya. Jadi kalau teman-teman naik sampai sini, berarti ini udah berbahaya. Biasanya harus 10 lah paling enggak lah ya. Jadi misalkan kita naikin volumenya, masih lampunya sampai sini, berarti aman. Tapi kalau udah sampai kuning, berarti harus ada dikurangi ya. Udah mau peak. Nah ini grafiknya nih, bisa ngecek suara ya. Suaranya bermasalah apa enggak. Dari sini PVL ini ya. Jadi PVL ini berkaitan dengan ini, nih grafik ini. Jadi kalau dia cek 1, 2 masih di sini ya, naik turun lampunya daripada suara yang masuk, cek 1, 2. Tapi kalau udah sampai sini, wah berarti udah berbahaya ya, udah noise banget, udah terlalu tinggi, harus dikurangin high-nya atau low-nya atau mid-nya. Oke. Sebenarnya untuk feature-featurenya sangat simple ya guys ya. Jadi kita tinggal atur aja daripada yang masuk ke dalam mixer ini, suara-suaranya bisa instrumen atau vokal ya. Misalkan vokal kita mau yang crispy, kita high-nya tinggal naikin ya, mid-nya naikin sedikit ya, ikan lebih crispy suaranya, atau mau lebih, tergantung si vokalis. Kan suaranya si vokalis ini low banget ya, berarti low-nya kurangin, tambahin high ya. Jadi perlu banget buat si mixer ini untuk jangan autopilot ya, karena kan setiap penyanyi beda-beda frekuensi suara. Jadi mesti pengaturan suaranya berdasarkan karakter si penyanyi ya. Kalau ini menurut saya. Jadi kalau penyanyinya low banget, ya kita harus atur di mixer nih. Low-nya kurangin, high-nya naikin ya. Jadi
beda orang, beda frekuensi suara, ya kita atur. Supaya suara yang keluar tuh enak didengar. Ya, kita sebagai soundman atau yang memegang mixer, harus membuat output yang keluar itu jadi enak. Walaupun dasarnya kurang enak, tapi dengan adanya mixer, kita harus buat jadi lebih enak ya. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya tentang harga Hooper QX16 ini, bisa langsung hubungi saya. Karena saya juga siap membantu untuk menyediakan mixer ini. Ini mixernya murah ya. Masih di bawah 5 juta. Masih di bawah 5 juta untuk 16 channel ya. Dengan ya. Ini kayaknya nggak nyampe 60 cm ya. Ini mejanya 60-60 nih. Sininya 60, panjangnya, lebarnya 60. Jadi dengan 60 aja mixer ini masih terlihat lebih kecil daripada raknya ya. Jadi ini di bawah 60 cm ya. Buat teman-teman yang berminat dengan Hooper QX16 bisa hubungi saya.